Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Gita Fitri and I'm a student in the 5th semester at Pancasakti University Campus Dis English Education Department. This assignment is to fulfill the extensive reading and micro teaching final exam. Hello class, how are you? I hope you are in a good condition. Before we begin, anybody knows what a recount text? No? Okay, in this video, I have an example text. Let's look at the following text. Nah, tadi kita udah lihat nih contoh teks dari recount text. So, the topic we will discuss is about recount text. So, let's start. Kata recount menurut kamus Google adalah menceritakan. Jadi, recount text bisa diartikan sebagai teks yang menceritakan. Maksudnya adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Peristiwa yang diceritakan yaitu peristiwa dari pengalaman yang benar-benar terjadi di kehidupan kita dan diceritakan secara runtut atau lengkap. Lalu, ada beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan nih tentang si recount text. Yang pertama, recount text mempunyai judul yang bisa merangkum teks. Dari contoh yang kita lihat tadi di awal, teks tersebut memiliki judul Trip to the Zoo. Ini berarti cerita yang akan dibahas adalah tentang pengalaman ke kebun binatang. Yang kedua yaitu past tense, karena recount text ini menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau, maka recount text selalu menggunakan past tense. Seperti kalimat ini yaitu yesterday my family went to the zoo to see the elephant and other animal. Dari kalimat ini kita bisa ambil nih past tense-nya yaitu yesterday dan juga when. Yang ketiga yaitu menggunakan adverb and adverbial phrase. Ini untuk menjelaskan waktu dan tempat seperti yesterday, zoo, dan lain-lain. Lalu yang keempat, karena ini bercerita secara berurutan, maka recount text sering menggunakan kata sambung yang saling menghubungkan dari peristiwa satu dan peristiwa lainnya. Contohnya seperti next, when, after, before, first, later, after that, etc. Recount text juga dibagi nih menjadi beberapa jenis yang didasarkan pada tujuannya. Ada 3 jenis recount text yang memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama, personal recount. Ini merupakan sebuah recount text yang memiliki tujuan untuk menceritakan kembali pengalaman penulis secara pribadi ataupun memberikan informasi mengenai pengalaman si penulis di masa lampau. Misalnya seperti pengalaman baik, terus seperti liburan, jalan-jalan, atau pengalaman buruk gitu. Yang kedua yaitu factual recount, yaitu memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi secara faktual atau nyata, seperti kejadian ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, imaginative recount merupakan jenis recount text yang mempunyai tujuan imajinatif. Maksudnya adalah si penulis ini menceritakan pengalamannya kembali di masa lalu secara imajinasi. Is everything clear? Any question? If yes, please write in the comment. Oke, selanjutnya ada struktur atau kerangka penyusunan recount text. Umumnya recount text ini memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama orientation, merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang nantinya akan dibahas. Biasanya orientation ini menceritakan siapa saja yang terlibat di dalam cerita, apa aja nih yang terjadi, tepatnya di mana, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Bagian yang kedua yaitu ada events.
Pada bagian ini kita harus menemukan atau menulis inti dari cerita. Biasanya ada di bagian tengah, dan pada bagian ini pula pengalaman atau peristiwa yang dialami si penulis ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir cerita. Yang terakhir ada reorientation. Biasanya berada di akhir cerita atau tulisan dan berisi kesimpulan maupun pendapat dari sang penulis. Selesai sudah materi tentang recount text. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekarang giliran kalian nih. Coba buat paragraf recount text, kemudian bacakan dengan lantang cerita yang telah kalian buat itu. Thank you for your attention and see you. Assalamualaikum.